Bagaimana membuat catatan pemasukan yang jelas dan rincian pengeluaran secara detail? Dewasa ini, sedang sangat populer usaha kecil yang dikembangkan oleh anak bangsa. Dengan sadarnya masyarakat akan pentingnya berwirausaha merupakan progres yang tak bisa dipandang sebelah mata di Indonesia. Namun, di tengah galaknya perkembangan tersebut, banyak orang yang mengabaikan pembukuan untuk pemasukan dan rincian pengeluaran. Ibarat kata, hal ini tentu merupakan celah pada pondasi kokoh sebuah usaha. Kenyataannya, para pebisnis banyak yang lebih memfokuskan diri pada pemasaran dan kualitas produk saja. Padahal, memerhatikan aliran kas masuk dan keluar setiap hari juga merupakan aspek fundamental. Perlu diingat bagi setiap orang di luar sana, bahwa setiap usaha tentu harus memerhatikan pembukuan keuangan dan tata caranya. Sebab, saat usaha telah berkembang dan mengalami progres yang signifikan, otomatis pembelian akan terus meningkat. Transaksi yang membengkak tentu tak bisa dihindari. Jika sudah demikian, kalian akan mengetahui betapa pentingnya jumlah utang, pemasukan, serta piutang agar profit bisa diperoleh secara maksimal. Untuk itu, dalam video kali ini, kita akan membahas informasi mengenai cara dan contoh membuat pembukuan sederhana untuk usaha kecil. Namun, sebelum masuk ke inti pembahasan, jika kalian menyukai video-video kami, jangan lupa klik tombol like, komen dan share, ya. Dengan demikian, kami akan semakin semangat untuk membuat video-video yang sejenis. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami untuk berlangganan video secara gratis. Hidupkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap video terbaru kami keluar. Pertama-tama, apa sebetulnya pembukuan? Pembukuan adalah kegiatan bertahap pengorganisasian untuk merekam dan memastikan data keuangan. Maka dari itu, pembukuan tak hanya diperlukan untuk usaha besar saja. Usaha kecil seperti UMKM juga membutuhkan pembukuan keuangan. Dengan begitu, pemilik usaha bisa mempertimbangkan banyak hal dengan lebih komprehensif dan matang, seperti pengembangan bisnis. Termasuk peningkatan mutu barang atau jasa, promosi, meningkatkan pekerja dan produk dan lain sebagainya. Tak berhenti sampai di sana, pencatatan keuangan yang sistematis dapat membantu pelaku bisnis memperhitungkan perputaran modal. Sebagaimana kita ketahui, mengetahui perputaran modal dapat mengontrol penyimpangan rencana yang mungkin terjadi. Kalian juga bisa mengetahui jumlah pajak yang harus kalian bayar, utang piutang dan hasil kemajuan bisnis kalian. Ada beberapa hal vital yang harus kalian ketahui mengenai pencatatan keuangan. Pertama adalah catatan pengeluaran. Kalian bisa memulainya dengan membuat buku khusus untuk mencatat pengeluaran bisnis. Kemudian, kalian bisa membuat tabel berisi informasi terkait pengeluaran kas bisnis seperti biaya operasional, bahan baku dan gaji karyawan. Agar catatan pengeluaran Anda detail, kalian harus menyertakan tanggal, bukti pengeluaran, keterangan, dan referensi. Sebab, kalian harus mengetahui dengan pasti kapan transaksi terjadi dan bahwa transaksi itu benar-benar terjadi. Bukti-bukti yang tercantum akan membantu kalian mengetahui detail transaksi. Jadi, kalian bisa langsung mengetahui jika terjadi penyimpangan. Sebelum masuk pada pencatatan pemasukan, kalian harus tahu bahwa kedua catatan keuangan ini harus disertai debit dan kredit. Debit berasal dari kata debere yang berarti aset yang mengalami peningkatan. Kolom debit biasanya berada di sisi kiri. Isi dari kolom ini berupa penambahan aset seperti uang, peralatan, perlengkapan, sewa dan piutang. Artinya, setiap transaksi yang menambah kekayaanmu harus dimasukkan dalam kolom debit. Cukup sederhana, bukan? Nah, sedangkan kredit berasal dari kata credere yang berarti ekuitas atau hutang mengalami peningkatan. Kredit biasanya berada di kolom kanan. Jika kalian memiliki hutang, kredit ataupun pengeluaran, berarti kolom debitlah yang harus kalian isi. Jadi, jangan sampai salah isi, ya. Nah, selanjutnya adalah catatan pemasukan. Dalam catatan pemasukan, idealnya kalian mendapatkan informasi penting seputar jumlah piutang yang sudah terbayar dan hasil penjualan produk. Tips dari kami adalah kalian harus sering-sering mengupdate catatan pemasukan ini. Lebih bagus jika kalian bisa melakukannya setiap hari. Dengan begitu, kalian bisa mendapatkan informasi atas profit yang telah kalian dapatkan. Tentu hal ini bisa menjadi motivasi kalian untuk lebih giat berusaha, bukan?
Nah, dalam catatan pemasukan, kalian harus membuat kolom yang relatif lebih rinci daripada catatan pengeluaran. Sertakan kolom keterangan untuk menunjukkan subjek atau pelaku yang membuat transaksi dengan kalian. Sama seperti catatan pengeluaran, kalian harus menyertakan tanggal transaksi, total transaksi dan nomor nota. Dengan demikian kalian bisa memastikan bahwa transaksi itu memang terjadi dan terbukti. Nah, setelah kalian sudah membuat kolom yang tadi, jangan lupa untuk membuat kolom tentang jumlah yang mereka bayarkan. Sertakan juga kolom untuk tanggal sang subjek membayar. Yang terakhir namun tidak kalah penting adalah rincian saldo. Total saldo yang kalian miliki harus jelas, ya. Jika sudah menulis semua rincian vital tadi, kalian akan mendapatkan informasi general namun komprehensif mengenai siklus keuangan yang ada di perusahaan kalian. Nah, ada beberapa jenis catatan pemasukan dan pengeluaran harian yang bisa kalian jadikan referensi. Yang pertama adalah pembukuan skontro atau folio 2 halaman. Kedua halaman ini terdiri dari debit dan kredit. Isinya pun berbeda-beda setiap halaman. Pertama, detail halaman debit transaksi masuk. Detail halaman debit transaksi masuk ini berisi tanggal uang yang masuk dan diterima, keterangan, nomor urut dan nominal. Kedua, halaman kredit transaksi pengeluaran kas. Is dari halaman kredit ini adalah tanggal pencatatan transaksi, keterangan, nomor urut dan jumlah uang yang keluar. Jenis kedua adalah pembukuan kamera atau folio 1 halaman. Jenis pembukuan satu ini sangat mudah diterapkan bagi pemula dan pemilik bisnis kecil karena sistemnya sangat sederhana. Di dalamnya, kalian dapat menyertakan tanggal, keterangan, nomor urut, bukti kas, nominal dan jumlah pengeluaran. Itu tadi informasi bagaimana mengenai catatan pengeluaran dan pemasukan. Kalian telah mempelajari pengertian, fungsi, cara dan jenis pencatatan keuangan. Kami harap, apa saja yang kami sampaikan di channel YouTube ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, maka dari itu, terus dukung kami jika kalian menyukai video-video kami. Jangan lupa klik tombol like, komen dan share. Dengan demikian, kami akan semakin semangat untuk membuat video-video yang sejenis. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami untuk berlangganan video secara gratis. Hidupkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap video terbaru kami keluar.